Nafsu cenderung mengikuti bisikan setan, sementara akal cenderung mengikuti bisikan malaikat. Tapi akal ini harus dilandasi dengan iman. Kalau akal ini tidak dipandu dengan iman, maka dia akan dikalahkan oleh nafsu. Jadi pendidikan yang sejak dini, kemudian memberikan kesadaran secara individu dari masyarakat itu untuk bisa meningkatkan ketakwaannya berdasarkan knowledge-nya, ya. Terbukti dalam catatan sejarah, selama ketika sistem Islam diterapkan, itu tingkat kriminalnya itu sangat rendah. Misalnya diketahui orang melakukan zina itu juga kecil. Orang melakukan, karena apa? Begitu tegas dan ada 3 pilar tadi itu. Sebelum kita bahas yang lebih detail tentang bagaimana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan bagaimana juga sanksi yang harusnya diterapkan oleh syariat Islam, kita lihat dulu apa yang menjadi penyebab, Ustaz. Kok tiba-tiba suka dengan korupsi? Nah, apakah ini memang sesuatu yang menantang untuk dilakukan? Karena memang kalau dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang salah dilakukan terus-menerus, lama-lama menjadi habit ya Ustaz, perilaku. Perilaku yang terus-menerus salah itu akan mengubah menjadi karakter. Sehingga kalau tidak melakukan tidak enak Ustaz. Nah, karakter yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi budaya. Itulah Ustaz tadi Ustaz Fakih yang sampaikan bahwa kalau sudah menjadi budaya, ini agak berat ya Ustaz ya, cara penanganannya. Gimana Ustaz? Jadi tadi saya mengatakan memang secara naluri ya, manusia itu kan dikasih oleh Allah akal dan nafsu. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu ada 4 kondisi ketika manusia sebelum melakukan perbuatan. Kondisi yang pertama, di dalam benak pikiran manusia itu memang ada pintasan-pintasan. Di situ terjadi pertarungan antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Yang kedua, manusia dikaruniai oleh Allah nafsu. Nafsu itu cenderung menuruti bisikan setan. Sementara akal itu cenderung menuruti bisikan malaikat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, maka disitulah pentingnya agama, disitulah pentingnya iman. Ketika akal ini dilandasi oleh iman, maka akal itu bisa mengendalikan nafsunya. Tetapi ketika akal itu tidak dilandasi dengan iman, maka seringkali nafsu itu yang mengendalikan akal. Sehingga apa yang saya sering katakan, ya apa carane? Berarti kan ya apa carane akalnya dipakai untuk menentukan nafsu. Maka disitulah pentingnya kemudian membangun kesadaran individu atas ketakwaan kepada Allah. Ini pondasi. Ya, itu yang pilar pertama tadi. Itu pilar pertama yang harus dilakukan. Kalau tidak, berarti harus merubah mindset berpikir. Maka ketika pendidikan semacam ini harus ditanamkan sejak anak-anak. Ketika orang berpikir itu kan melalui proses berpikir ada 4. Harus ada fakta, kedua ada indera, kemudian ada otak, dan ada informasi. Ketika si anak dikasih tahu, nah ini bolpen. Bolpen itu dipakai untuk menulis, ini apel, ini buah bisa dimakan, ditunjukkan faktanya, kemudian penginderaan, kemudian dikasih informasi. Kemudian dimasukkan nilai akidah, tapi sekalipun nanti kamu butuh makan, butuh apel, butuh nulis, tapi kalau itu bukan milikmu, itu tidak boleh diambil sembarangan, itu mencuri itu. Nah, terus ditanamkan semacam itu, ketika kemudian di kelas ada temennya kemudian ngambil bolpen temennya, terus dimasukkan, terus dia menyegah itu, enggak boleh itu berarti mencuri. Maka si anak ini sudah paham. Maka inilah penanaman sebenarnya. Iya, iya. Memang kamu butuh bolpen. Loh, iya itu permen. Permen bisa dimakan, tapi itu bukan milikmu. Kamu sudah ngomong pada sama teman. Maka ketika si anak sudah bisa ngomong semacam itu, maka berarti ini sudah masuk pemahaman dia. Lah, kesadaran individu ini yang harus dibangun. Nah, kalau kesadaran individu dilandasi dengan keimanan, berarti ini pentingnya terus melakukan pendidikan. Pendidikan itu pondasi. Kenapa bisa jadi kayak gini? Karena pola pendidikan kita tidak menanamkan nilai-nilai Islam. Iya. Pola pendidikan kita masih level berpikir satu saja, belum sampai Hanya level sampai pada sains saja, Ustaz. Iya, sains belum tidak sampai menanamkan pemahaman sampai pencipta. pada pencipta, sampai pada pemahaman pentingnya iman tadi itu. Makanya saya tadi berangkat, Imam Al-Ghazali tadi mengatakan setiap manusia ketika melakukan satu perbuatan itu ada 4 kondisi sebelum melakukan perbuatan. Terjadi pintasan tadi,
di mana terjadi pertarungan antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Yang kedua, manusia dikenal oleh nafsu. Nafsu cenderung mengikuti bisikan setan, sementara akal cenderung mengikuti bisikan malaikat. Tapi akal ini harus dilandasi dengan iman. Kalau akal ini tidak dipandu dengan iman, maka dia akan dikalahkan oleh nafsu. Maka nafsu itu bisa dikendalikan ketika akal itu dipandu dan dilandasi dengan iman. Maka disitulah pentingnya iman dan disitulah pentingnya menanamkan akidah, menanamkan nilai-nilai Islam. Sehingga kemudian muncul pemahaman yang Islam. Ya, kalau kita bicara tentang pencegahan korupsi, ini juga harus ada pendidikan. Pendidikan mulai dari jalur awal. Dari dini. Dari dini. Sehingga ada anak si kecil tadi bilang, oh tidak boleh, itu kan bukan milikmu. Nah, Nah, itu itu mulai berarti amar ma'ruf sudah mulai amar ma'rufnya muncul, pemahaman itu terjadi. Hari ini kan diajarkan cuek saja, individualis saja. Ada anak kecil itu sudah bisa amar ma'ruf. Loh, anti, bibi kok enggak pakai kerudung? Nah, bapak ibunya bilang, itu masing-masing. Kamu enggak usah. Itu kan berarti sudah tidak mengajarkan lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Maka disinilah pondasi. Berarti kalau dia apa-apakan ya pondasi pendidikan itu. Makanya ketika pemahaman itu, jadi mindset berpikir umat ini harus memang dicuci. Hari ini harus diobok-obok, diaduk-aduk ini salah, kemudian dikasih lagi air yang bersih. Karena sudah tercampur, Ustaz. Iya. Dengan pemahaman kapitalis maupun sosialis juga. Makanya di sini harus perang pemikiran harus dilakukan terus-menerus. Iya. Seperti gelas itu, kemudian di sini ada kotoran buahnya, ada. Lah, gimana cara membersihkan? Harus diaduk. Setelah diaduk, dibuang. Dikasih lagi, sama dengan dakwah itu. Ini diaduk, ini bobroknya dijelaskan. Terus diberikan siraman. Terus gitu. Makanya jangan bosan. Iya. Nah, satu sisi ini terus dilakukan, di sisi yang lainnya kalau amar ma'ruf nahi munkar, kesadaran masyarakat ini kurang, mereka tidak peduli, mereka cuek bebek, yang penting keluargaku habis sendiri. Kalau ini yang terjadi, sulit untuk memberantas pencegahan korupsi. Kesadaran individunya tidak muncul, kontrol masyarakat cuek bebek, memberikan respon. Yang penting aku nggak ngelakuin apa-apa. Apalagi kalau masyarakat sudah pragmatis sama sekali. Ketika negara malah menekan yang baik, yang memberikan kontrol ditekan. Sampai menghalalkan segala cara, dikriminalisasi. Maka negara, ini kajian loh ya, negara harus adil. Kalau tidak, Allah akan murka. Dan bahayanya kalau kesalahan itu dilakukan negara, azab itu kan kena semua. Karena pemimpin yang melakukan. Iya, kena semua. Itu sebagian dari apa yang harusnya Islam lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi pendidikan yang sejak dini, kemudian memberikan kesadaran secara individu dari masyarakat itu untuk bisa meningkatkan ketakwaannya berdasarkan knowledge-nya. Ya. Kemudian kontrol masyarakat yang luar biasa itu membuat sebuah mekanisme bahwa sesuatu yang buruk itu akhirnya enggan untuk dilakukan. Nah, itu baru mencegah, Ustaz. Nah, judul kita adalah mencegah dan memberantas. Nah, bagaimana sekarang para pejabat, para pemimpin, para pemegang keputusan yang ternyata mengkhianati rakyatnya dengan cara mengkorupsi, Ustaz. Mengkorupsi anggaran, mengkorupsi dana hibah, mengkorupsi dana-dana yang harusnya bisa disebarkan kepada masyarakat untuk kemaslahatan, ternyata dipergunakan secara individu maupun kelompok. Jadi dalam Islam itu qadhi itu kan ada yang qadhi memang harus ada di pengadilan. Tapi ada qadhi hisbah namanya. Qadhi hisbah itu sebenarnya penerapan dari amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh negara. Nah, masyarakat ketika fungsi sosial kontrolnya itu terbentuk, maka masyarakat bisa mengadukan itu ke qadhi hisbah yang sifatnya keliling. Jadi sebenarnya korupsi itu bisa dicegah dan diberantas dengan kalau keberadaan qadhi hisbah ini. Karena misalnya ketika terjadi ikhtilas, pejabat negara tadi mencuri dan memanipulasi, kan itu tidak harus nunggu kemudian di pengadilan. Begitu qadhi hisbah itu dapat laporan masyarakat, terus kemudian sudah dia lakukan gitu dan saja. tidak perlu ada pengacara, penuntut apa-apa, enggak. Begitu itu sudah terbukti ya sudah, itu langsung diberikan sanksi dan itu harus ditunjukkan pada khalayak. Dengan qadhi hisbah. Persoalannya hari ini, maksudnya pengadilan di tempat ya, Ustaz? Iya, pengadilan di tempat. Tidak terlalu, Pak, hari ini kan terlalu panjang. Iya, bertele-tele, Ustaz. Ada pengacara, ada polisi, ada KPK dan sebagainya. Dan masing-masing ternyata punya arogansi kelembagaan.
ya. Ketika ngangkap anggota DPR, ketika ngangkap ini, termasuk panjang sekali. Ya. Arogansi tadi itu, ini polisi bela polisi, jaksa. Apalagi di dalam praktek hukum kita hari ini, antara jaksa, pengacara, kemudian hakim, dan sebagainya. Ini kan prosesnya panjang. Dan itu terjadi kong kali kong ini. Ya. Bisa terjadi kong kali Oh, kong. pasti. Sehingga mengarahkan Hari ini keputusan saja, yang berbeda. Ustaz, ya? kasus Pertamina ini kalau mau kena semua. Tapi kan kemudian ada yang sudah ngelobi dulu ke jaksa itu. Nah, sudah masuk tadi gratifikasi, riswa, ya gratifikasi. Ini itu. Kalau praktek-praktek kayak gini, ya ini susah. Kenapa susah? Karena makanya sistemnya ini, sistem peradilan kita. Nanti kita akan ada kajian. Jadi di dalam Islam itu ada namanya qadhi, yang tugasnya itu bukan di pengadilan, tapi qadhi hisbah keliling. Jadi ketika misalnya di pasar, ternyata ada ketika masyarakat punya sosial kontrol yang kuat tadi, amar ma'ruf nahi munkar, dia bisa laporkan kepada qadhi hisbah gitu. Itu di sana ada orang jual ini, langsung di sana saya terbukti langsung, ya sudah pengadilannya diadili setempat, sudah langsung. Nah, korupsi juga kayak gitu. Makanya fungsi yang sosial kontrol masyarakat juga itu penting, karena pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Terus kemudian qadhi hisbah lakukan itu, dan dia bisa dibantu oleh polisi. Makanya penegak hukum itu harus jelas. Sekarang ini penegaknya itu bisa bermain. Bagaimana tanah itu bisa dijual, dibeli oleh kong kali kong, maka pemilik tanah itu bisa diprovokasi, dikriminalisasi. Ini saya ngomongnya agak keras ini, karena ngeri ini. Jadi, pengacara itu bisa kong kali kong, kerjasama itu, bisa bagi hasil itu dengan hakim, dengan nanti. Jadi semakin gitu bisa diperes itu. Dan di dalam Islam itu, kalau pengadilan qadhi hisbah tadi kan tidak ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tidak ada. Kalau ada pengadilan yang berjenjang itu nanti ada kesempatan untuk melakukan kong kali kong. Dia bisa dikalahkan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tinggi dia bisa menang. Penuntutnya dibayar lebih mahal, hakimnya dibayar lebih mahal. Makanya dulu ada jaksa agung, ada menteri kehakiman atau apa ya. Kalau misalnya itu ada pengadilan akhir yang sesungguhnya, jadi para jaksa dan hakim-hakim penegak hukum di Indonesia itu yang pertama kali masuk neraka di dunia ini. Nanti di akhirat. Luar biasa. Ya, akhirnya jaksanya meninggal, tidak tahu matinya, tidak jelas itu ya. Jadi ini rupanya memang di dalam persoalan di dalam hukum Islam itu sangat clear gitu. Maka di sini pentingnya kemudian bagaimana nanti ketika qadhi, termasuk dalam kasus riswah, hadiah lain-lain. Aku pejabat misalnya, anakku itu nikah, datang tuh, misalnya aku gubernur ya, saya tidak sebut nama gubernur ya, anggap saja gubernurnya saya gitu, saya mau nikahkan anak saya itu. Itu banyak itu pengusaha-pengusaha, Pak, saya nanti gedungnya itu saya, Pak, nanti sound systemnya ini tidak boleh karena saya sebagai gubernur. Nah, ketika kayak gitu, qadhi hisbah akan datang itu, dia akan menang. Ya, kalau itu terjadi, termasuk dari riswah tadi, Ustaz, iya, masuk riswah. Riswah itu bagian dari korupsi. Jadi kalau korupsi kalau dikembangkan tadi ada riswah, ada hadiah tadi. Iya. Itu kan bentuknya hadiah. Jadi kelihatannya hajatan itu. Nah, hajatan itu gratifikasi, itu dilihat. Sound systemnya dari mana? Udah, saya cateringnya, bos. Tapi ketika nanti ada perkara yang terkait dengan orang yang nyumbang catering ke saya gubernur, pasti, gak tega saya. Nah, kalau pengaruhnya pada kebijakan berikutnya. Pasti. Makanya qadhi hisbah tadi itu bisa mencegah kasus riswah, hadiah, sekalipun suka sama suka. Maka pencegahannya, penindakannya dengan qadhi hisbah. Bagaimana dalam kasus di mana rakyat dipaksa untuk melakukan sesuatu karena kebijakan negara, nanti ada namanya qadhi madzalimin. Hari ini kita dipaksa dengan pajak bermacam-macam. Ini nanti qadhi madzalimin yang mengadili sengketa antara rakyat dengan penguasa. Nah, ini tidak ada kecuali ada dalam Islam. Sekarang itu ada Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Ini agak mirip-mirip mengikuti Mahkamah Madzalimin. Tapi faktanya Mahkamah Konstitusi kan dikadali juga di sini. Jadi ternyata korupsi itu sebenarnya sederhana untuk menyelesaikannya tadi. Pola pertama tadi kesadaran individunya dibangun atas ketakwaan kepada Allah, berarti ini pendidikan dasarnya, mulai dari pendidikan dasarnya. Kemudian masyarakat memiliki fungsi kontrol tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, karena nanti kalau masyarakat mempunyai fungsi kontrol amar ma'ruf nahi munkarnya kuat, ini tugas qadhi hisbah kan ringan.
Jadi kode hisban nanti akan ngecek kebenaran, kebenaran itu, itu, kebenaran itu. Kalau kemudian terbukti tidak kebenaran, maka yang mengisukan tadi juga kena sanksi. Nah, kalau pengadilannya terlalu ribet dan itu ditunjukkan, Sayyidina Ali itu dikalahkan kan ketika kasus baju perangnya itu kan ternyata diambil oleh didapati Yahudi. di punya seorang Yahudi. Padahal beliau lagi posisi kepala negara. Kepala negara. Karena tidak bisa membuktikan atau saksinya kurang, maka akhirnya kemudian bajunya dikembalikan. Dan dia mengatakan orang Yahudi itu, inilah dunia akan tegak dengan hukum yang semacam ini. Dia tidak melihat apakah itu yang bersengketa, itu penguasa, atau rakyat kecil. Nah, disinilah keadilan Islam. Nah, yang kedua tadi, sanksi dan pidana di dalam Islam itu ketika diterapkan, itu akan muncul zawajir dan jawabir. Pencegah, karena orang nanti tidak berani untuk lakukan karena ditunjukkan di khalayak. Dan penebus dosa bagi yang melakukan. Nanti di akhirat itu ditebus dosanya. Jadi ketika ada kasus Ma'is dan Al-Ghamidiyah, ketika dia berbuat zina, dia datang kepada Rasul, ya Rasul tolong rajam kami. Nah itu kan berarti kesadaran individunya dalam itu. Yeah. Dia tahu kalau dia tidak dirajam belum tertebus. Kata Rasul, apa benar kamu melakukan semacam perbuatan zina sampai kemudian memasukkan penis ke, sampai dijelaskan kayak itu. Iya Rasul, saya berbuat zina. Udah, kamu kembali lagi kalau sudah ketahuan kamu hamil. Terus kemudian begitu hamil, Rasul mengatakan setelah anakmu lahir. Nah, ketika kemudian sahabat itu ketika dilakukan sanksi pidana dirajam, kemudian ada sahabat yang kayak marah, kemudian Rasul mengatakan, aku merasakan bau surga dari wanita ini. Itu menunjukkan bahwa ketika sanksi itu dilakukan dan kesadaran itu dilakukan, maka penebus dosanya. Maka sahabat dimarahi, kamu jangan, justru saya bisa merasakan. Karena apa? Dia memiliki kesadaran ngaku salah, kemudian sampai, coba Anda bisa bayangkan, nunggu hamil, terus tunggu lahir, itu butuh waktu lama. Kalau orang kita sudah lupa kan, wah, paling Rasulullah lali kan gitu. Itu menunjukkan bahwa kesadaran individunya, kontrol masyarakat begitu luar biasa. Yang ketika tadi itu sadar betul, sanksi dan pidana dalam Islam ketika diterapkan, bagi yang lainnya itu pencegah, maka ada kehidupan. Menyelamatkan orang yang lainnya. Orang berbuat zina, orang yang mencuri dipotong kalau lebih dari 1/4 dinar dipotong tangannya. Sehingga tercegah. Bagi yang kena dan dia melakukan itu, dikena sanksi, maka dia sebagai penebus dosanya di akhirat. Atau kalau kemudian dia membayar denda. Dengan cara itu, sanksi, penerapan sanksi dan pidana dalam Islam itu benar-benar menjadikan manusia itu akan terlindungi. Nah, terbukti dalam catatan sejarah, selama ketika sistem Islam diterapkan, itu tingkat kriminalnya itu sangat rendah. Misalnya diketahui orang melakukan zina itu juga kecil. Karena apa? Begitu tegas dan ada 3 pilar tadi itu. Masya Allah, ya. Kita lihat bahwa apa yang menjadi titik kekuatan bahwa syariat ketika memberikan solusi, bagaimana cara menjalankannya, bahkan memberikan sanksinya, ketika aturan itu datangnya dari Allah SWT, maka sanksi itu ada kehidupan, Ustaz ya. Jadi sanksi itu bisa mencegah bagi yang belum, dan bagi yang sudah melakukan bisa menebus dosanya di akhirat. Sehingga di akhirat tidak diberikan sanksi lagi. Luar biasa. Masya Allah. Itulah indahnya ketika syariat diterapkan di muka bumi. Sobat pengusaha, agar kita selalu berada pada kerumunan malaikat yang membisikkan kebaikan-kebaikan yang kita akan terapkan di dalam kehidupan kita di dunia, maka jangan jauh-jauh dari ngaji ya Ustaz. Ya, makanya Islam itu harus dikaji. Ya. Maka saya sering kali mengatakan bisnis yes, ngaji juga yes, dakwanya juga yes. Ya. Mungkin itu saja kajian kita kali ini. Terima kasih Ustadz atas kajian yang tajam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kajian yang bisa mencerahkan semua pengusaha pada umumnya dan para masyarakat yang ingin dan cinta kepada syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.